Baik, ketemu lagi teman-teman bersama saya Gilang Karisma yang akan membahas topik-topik terkait EMBA, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup banyak diminati mahasiswa-mahasiswa UNIS, mahasiswa manajemen UNIS, konsentrasi terkait manajemen sumber daya manusia. Selama 5 tahun terakhir, animo mahasiswa memilih konsentrasi SDM itu sangat tinggi, teman-teman. Hampir di atas 70% milih SDM. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas SDM dalam perspektif lebih ke SDM yang lain ya, teman-teman. Nanti SDM itu dibagi menjadi beberapa part, beberapa bagian. Jadi ada yang kepemimpinan, ada yang produktivitas, ada yang terkait SDM-nya sendiri, SDM yang atau karir kayak gitu. Dan hari ini yang kita bahas lebih ke SDM yang meliputi karir, kepribadian, dan hubungan antara rumah dan pekerjaan lah kayak gitu, teman-teman. Oke, untuk menjelaskan materi-materi terkait itu dan basically dari jurnal, dari buku, hari ini kita mendapatkan waktu dari narasumber kita yang dosen SDM yang juga merupakan unit penjaminan mutu Prodi Manajemen, yaitu Bu Haifa Hanum Arija. Dalam 1 jam ke depan kita akan membahas seputar manajemen sumber daya manusia. Untuk pembukaan, mungkin Bu Hanum bisa perkenalan diri dan menceritakan SDM itu apa sih, Bu? Oke, terima kasih Pak Gilang atas waktunya juga. Okay. Ya. Halo teman-teman semuanya, saya Haifa Hanum Arija atau mungkin mahasiswa UNIS biasa memanggil saya Bu Hanum, seperti itu ya. Saya salah satu dosen di program studi manajemen Universitas Selamat Sri. Kebetulan konsentrasi saya adalah MSDM ya, atau manajemen sumber daya manusia ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan ya, bahwa MSDM ini memang banyak sekali diminati ya, tidak hanya di UNIS Pak, tapi waktu saya kuliah pun dulu di S1 maupun S2 manajemen SDM atau konsentrasi MSDM ini sangat populer. Atau bukan populer, lebih cenderung lebih baik diminati. Sebetulnya saya juga tidak tahu pasti ya kenapa MSDM ini banyak diminati. Tapi kalau secara pribadi saya mengapa memilih konsentrasi MSDM di S1 maupun S2 itu pun karena alasan pribadi. Ya, kalau boleh cerita sedikit, saya itu lebih cenderung ingin ambil psikologi waktu itu. Nah, terus akhirnya saya dalam tanda kutip terjebak di jurusan manajemen. Nah, kebetulan setelah beberapa tahun mengikuti mata kuliah di manajemen, ada satu mata kuliah yang dia itu mendekati dengan materi-materi yang ada di psikologi, yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, itu kenapa saya pilih konsentrasi MSDM. Dan jujur saya belum pernah menanyakan satu persatu teman-teman saya atau mungkin mahasiswa saya yang sekarang kenapa mereka spesifik memilih konsentrasi MSDM seperti itu. Nah, kemudian mungkin secara perspektif saya ini masih menjadi asumsi saya bahwa MSDM mungkin mudah dipelajari atau mungkin lebih dekat dengan mereka seperti itu, karena di situ juga mempelajari terkait perilaku psikologis seperti itu yang mungkin mereka juga mengalaminya seperti itu. Tetapi pada dasarnya MSDM itu tidak sesimpel itu gitu loh, dan penerapan di secara nyata itu sangat berbeda dengan teori yang kita pelajari ketika di kelas seperti itu. Harusnya ketika di kelas itu rekrutmennya harus seperti apa, seleksinya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan oleh bagian HRD atau SDM di perusahaan itu seperti apa, itu kadang tidak sesuai dengan
apa yang ada di teori-teori yang dipelajari seperti itu. Kurang lebihnya MSDM seperti itu sih Pak. Kalau menurut Bu Hanum, dari segi bahasa, SDM kan sumber daya manusia. Gimana sudut pandang Bu Hanum melihat manusia sebagai sumber daya? Kalau yang sejauh saya pelajari, MSDM itu karena basicnya dari manajemen ya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen itu mengelola, mengatur gitu kan. Itu menurut saya lebih definisi secara praktisnya gitu loh Pak. Secara praktis bagaimana si perusahaan ini mengelola SDM di dalamnya seperti itu. Jadi mulai dari rekrutmen, seleksi, kemudian dari pelatihan, pengembangan karir, itu memang secara teknis harus ada dalam MSDM. MSDM itu harus ada memang. Secara praktik dan secara teori kita harus mempelajarinya. Cuma yang tidak ada dalam praktiknya itu adalah ada istilah modal manusia. Ya, jadi modal manusia itu intinya kurang lebihnya si perusahaan ini harus fokus ke pengembangan karir si manusianya, harus memperhatikan kesejahteraan si manusianya. Semisal dalam praktik rekrutmen seperti itu ya, rekrutmen yang mungkin saya pernah mahasiswa yang pernah saya ajar MSDM gitu ya, saya pernah mencontohkan bahwa ada rekrutmen yang salah, semisal mencantumkan istilah berpenampilan menarik. Menurut Pak Gilang berpenampilan menarik itu seperti apa? Pandangannya subjektif ya nantinya. Subjektif seperti itu. Jadi tidak bisa diukur dan tidak bisa digeneralisasi. Berbeda dengan rekrutmen atau loker gitu ya, kalau istilahnya di Indonesia, loker di luar negeri itu jelas dia mampu seperti itu, software apa, atau mungkin dia lebih ke basic background pendidikannya seperti itu. Tapi rekrutmen di Indonesia itu sendiri masih banyak praktik yang salah, yaitu dengan menggunakan istilah-istilah yang tidak bisa digeneralisasi, berpenampilan menarik, kemudian lebih diskriminasi juga, semisal laki-laki perempuan atau semisal tinggi badan dan berat badan, semisal seperti itu. Meskipun oke lah kalau semisal pramugari gitu kan, pramugari kita bisa mencantumkan tinggi badan, karena itu akan berpengaruh ketika di pesawat dia akan yang kabin itu loh Pak. Tapi kalau semisal pekerjaan-pekerjaannya tidak membutuhkan itu, apakah harus mencantumkan tinggi badan seperti itu? Kan termasuk diskriminasi seperti itu. Ya, jadi MSDM itu harus berjalan dengan adanya modal manusia. Modal manusia itu perusahaan harus memastikan kesejahteraan karyawannya, kesejahteraan SDM-nya. Tadi ya balik lagi ke rekrutmen seperti itu ya. Jadi model manusia itu seperti itu. Istilahnya kayak memanusiakan manusia gitu loh. Perusahaan harus memilih karyawan yang memang dia sanggup untuk atau berkompeten untuk perusahaannya. Jadi bukan hanya sekedar teknis MSDM, tapi harus ada modal manusia di dalamnya seperti itu. Oke, terkait rekrutmen nanti kita bahas panjang lebar terkait orang dalam juga dalam proses rekrutmen, tapi nanti di tengah obrolan. Ini juga masukan buat teman-teman yang nonton, mungkin ada teman SMA atau SMK yang saya mau bingung nih mau ngapain, mau kuliah di mana. Teman-teman bisa mempertimbangkan ngambil di manajemen teman-teman. Jadi manajemen itu tadi yang dijelaskan Bu Hanum, manajemen sumber daya manusia, mengubah sumber daya manusia yang tak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena kemampuannya baik. Semakin tinggi kemampuan manusia, semakin jumlahnya terbatas. Kayak gitu buat teman-teman. Mungkin ada siswa SMA atau SMK yang nonton YouTube ini. Itu Bu Hanum. Terus gini Bu, kita masuk ke tadi tenaga kerja manusia. Kita nggak bisa memungkiri bahwa kemajuan teknologi itu sangat cepat, termasuk satu contohnya itu di Cina. Di Cina itu udah memasuki era industri gelap, yang kerja semuanya robot Bu. Nggak ada manusianya, nggak ada lampu, jadi untuk efisiensi barang yang diproduksi Cina.
Bu Hanum memandang SDM masih relevan atau akan tergantikan oleh teknologi? Oke. Kalau menurut saya SDM itu masih digunakan. Karena siapa yang mengembangkan teknologi kalau bukan manusia? Siapa yang mengoperasikan teknologi kalau bukan manusia? Kayak gitu kan. Jadi meskipun istilahnya teknologi kecerdasan artificial intelligence gitu ya, kecerdasan buatan seperti itu kan. Itu kan buatan. Harusnya manusia itu lebih cerdas dan lebih punya potensi, punya kemampuan lebih dari apa yang dibuat itu gitu loh. Jadi yang harus dilakukan adalah ya kesadaran dari kita sendiri untuk mengembangkan diri kita, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sekarang sudah secara keseluruhan sudah digantikan dengan robot, teknologi seperti itu. Dan menurut saya itu memang masih penting SDM, karena mau gimana pun kalau nggak ada SDM ya robot juga nggak bisa jalan gitu loh. Tapi mungkin untuk kuantitasnya lebih terbatas. Makanya karena kuantitas terbatas itu persaingan semakin ketat seperti itu. Jadi gimana caranya kita bersaing ya di dunia yang semakin maju dan tidak benar-benar tidak kita ketahui gimana nantinya seperti itu kan. Ya kita harus mempersiapkan diri seperti itu. Oke. Kata sumber daya yang ditempelkan pada manusia, apakah itu masih relevan, Bu Hanum? Memandang manusia sebagai sumber daya artinya kan? Nah itu, makanya tadi saya bilang sumber daya itu harus kalau dalam MSDM ya Pak ya, sumber daya itu harus diiringi dengan modal manusia, di mana harus di situ ada kesejahteraan manusianya, kayak gitu loh, bukan secara teknis, secara formal, secara birokrasi bahwa manusia itu harus begini kayak gitu kan. Intinya kalau semisal saya sebagai yang punya perusahaan gitu kan, ya saya bayar kamu ya kamu harus ngasih saya produktivitas yang tinggi kayak gitu. Kayak transaksional. Kalau cuman di situ hanya sumber daya istilahnya. Tapi kalau saya memberikan istilah model manusia, ya saya akan gimana caranya dia bisa berkembang. Saya kasih pelatihan, saya kasih pengembangan karir, seperti itu. Saya memberikan kesejahteraan buat dia, kayak gitu. Jadi sumber daya itu sendiri tidak boleh berdiri sendiri, karena itu hanya secara teknis seperti itu. Ya memang manusia itu ada sumber dayanya, dia punya sumber daya kan yang dimiliki kemampuan, potensi, dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya sumber itu kita kelola, kita sebagai yang membutuhkan sumber daya si manusia ini gitu loh. Jadi nggak hanya berhenti di sumber daya. Artinya yang dimaksud Bu Hanum sumber daya itu tenaga? Bisa jadi tenaga, bisa jadi potensi, kemampuan yang dimiliki, nggak hanya tenaga. Seperti itu. Sumber daya yang dimaksud bisa meliputi tenaga dan kemampuan kognitif. Berarti tidak eksploitasi kepada manusia. Jadi anggapan orang-orang yang bukan SDM, kok manusia dilihat sebagai sumber daya ya? Jangan-jangan tenaganya yang dimanfaatkan sebagai sumber daya. Daya itu kan tenaga kan? Iya. Kayak gitu Bu Hanum. Iya, memang secara harfiah seperti itu, betul, nggak salah gitu kan. Cuman harus ada barengannya gitu loh, harus diiringi oleh modal manusia itu, modal capital. Oke, kita balik ke tadi Bu Hanum membahas terkait rekrutmen atau proses penyeleksian tenaga kerja kayak gitu teman-teman. Kalau ada sistem orang dalam, Bu Hanum setuju? Bisa jadi. Saya nggak bilang setuju atau tidak setuju, tapi lebih baik atau tidak lebih baik daripada yang nggak pakai orang dalam? Sesuai konteksnya, ya. Kalau semisal di situ dia dibutuhkan cepat seperti itu kan, untuk mengisi kekosongan. Semisal yang bagian krusial di perusahaan itulah, misal saya butuh orang yang harus mengisi ini nih bagian operasi ini gitu kan.
Nah, saya harus kalau semisal saya mengambil dari orang luar, ya saya harus memberikan pelatihan dulu ke dia, harus menyeleksi dulu, harus melalui proses dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau semisal saya butuh cepat, ya semisal saya kenal nih, atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri ada yang berpotensi untuk bisa mengisi itu kan termasuk orang dalam. Orang dalam itu tidak selalu hal negatif. Maksudnya nyomot karena saudara, karena tetangga, karena teman sendiri seperti itu. Tapi orang dalam itu bisa jadi ya memang saya ini kenal sama potensi si manusia ini gitu loh. Jadi dia bisa mengisi posisi tersebut. Nah, tapi yang menjadi hal negatif itu adalah orang dalam yang dia itu tidak memiliki kemampuan apa-apa atau tidak memiliki potensi yang harusnya dimiliki di bagian tersebut. Itu praktek yang salah. Jadi ada orang dalam itu ada dua persepsi seperti itu. Kalau di SDM itu ada Pak, orang dalam yang memang bisa memang diperbolehkan seperti itu. Karena memang untuk mengisi kekosongan yang urgent gitulah seperti itu. Seberapa pengaruhnya rekrutmen terhadap produktivitas karyawan? Sangat berpengaruh, karena kan kalau rekrutmen itu kan ya makanya kalau ketika kita sebagai pengusaha atau sebagai yang ingin membutuhkan SDM, ya kita harus benar-benar sesuai dengan memilih karyawan atau mencari, ya kalau sebenarnya gini Pak, rekrutmen dan seleksi itu berbeda. Nah, rekrutmen itu mencari, kalau seleksi itu memilih. Jadi di bagian rekrutmen kita mencari karyawan atau calon karyawan, ya belum jadi karyawan, calon karyawan yang sesuai dengan yang sesuai dengan posisi tersebut, ya. Semisal dari potensinya, atau mungkin dia punya sertifikasi, atau mungkin dia memiliki kemampuan apa, itu sangat mempengaruhi nantinya ke produktivitas kayak gitu. Tapi kalau semisal saya ngasih lowongan, saya buka lowongan, tapi yang masuk ke saya kok nggak sesuai sama potensi, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan saya, ya otomatis nggak berpengaruh ke produktivitas. Produktivitasnya bisa menurun, kecuali kalau saya mau effort untuk memberikan pelatihan lebih ke dia. Kalau semisal saya dari rekrutmen aja udah memilih, udah mencari karyawan yang memiliki potensi, saya nggak terlalu effort untuk memberikan pelatihan atau pengembangan karir. Ya berjalan aja gitulah. Kalau semisal memang dibutuhkan pelatihan atau pengembangan, ya saya berikan seperti itu. Tapi kalau semisal dari awal saja dia tidak memiliki potensi atau kemampuan, iya sangat mempengaruhi produktivitas kayak gitu. Oke, potensi karyawan. Ini nanti jalur lain dari potensi ini adalah loyalitas. Karena anggapan atau asumsinya memang kalau dia semakin berpotensi, dia semakin tidak loyal. Bu Hanum menganggap loyalitas itu apa? Loyalitas kesetiaan dia bekerja di situ, masa kerjanya, lama kerja dia di situ. Oke, berarti loyalitas adalah lama kerja di situ. Entah dia nggak ngapa-ngapain di situ, entah dia nggak berprestasi sekalipun di situ, entah dia itu sebagai beban perusahaan misalnya, termasuk loyal walaupun dia nggak keluar gitu. Ada karyawan yang udah 20 tahun di situ, nggak ngapa-ngapain tapi Bu. Tapi ya kenapa kok 20 tahun bisa di situ? Karena di tempat lain dia nggak bisa atau nggak cuma keterima di situ misalnya. Itu loyal. Atau yang loyal itu adalah dia yang baru di situ 2 tahun, tapi kinerjanya bagus, prestasinya bagus, dia nolak tawaran dari tempat lain. Iya, jujur secara harfiah kalau loyalitas itu saya belum pernah mencari itu ya Pak ya. Tapi kalau sepemahaman saya ya memang karyawan yang loyal itu yang dia bertahan di situ seperti itu, dengan masa kerja yang lebih lama, kayak gitu loh. Oke, berarti entah nggak ngapa-ngapain pun semakin lama semakin dia dianggap loyal gitu ya? Iya. Kan bisa jadi gini nanti pertanyaan lanjutannya, kenapa dia bertahan lama? Karena memang di tempat lain dia nggak bisa diterima misalnya, cuma diterima di tempat situ, ya udahlah saya di sini aja. Ada lagi karyawan yang memang belum lama, tapi
baru 2 tahun misalnya dibanding sama tadi yang 20 tahun. Tapi dia nolak tawaran dari tempat lain yang justru lebih baik bagi dia misalnya dari segi gaji. Karena apa? Karena dia tahu lembaga ini dia suka lembaga ini dari hati kayak gitu misalnya. Kalau saya saya belum nemuin jurnalnya, cuman kok lebih fair kalau yang dikatakan loyal itu yang 2 tahun. Dia tetap memilih untuk bertahan meskipun ada tawaran daripada 20 tahun mengabdi tapi nggak ngapa-ngapain karena memang dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu, Bu. Iya. Gimana menurut Bu Hanum? Oke, apa namanya? Tapi ini kalau saya kaitkan dengan fenomena yang sekarang ya Pak ya, dibanding kita memperdebatkan apa itu loyalitas itu kan. Saya juga pernah memberikan materi ini ke mahasiswa di mata kuliah MSDM bahwa kalau sekarang ini kan usia produktif itu usia dari generasi Z ya Pak ya. Iya. Dari kelahiran mungkin 97 sampai 2010 kurang lebihnya itu kan sudah sudah banyak lah yang masuk ke dunia kerja. Sedangkan penelitian yang pernah saya baca, si karyawan dari Gen Z ini dia lebih mementingkan mental health-nya daripada gaji. Nah, loyalitas ini ukurannya apa dulu? Maksudnya kalau tadi Pak Gilang bilang dia punya tawaran yang bagus di luar, tapi karena dia udah cinta banget sama si instansi ini yang sekarang, terus dia menolak tawarannya mungkin lebih bagus, kayaknya untuk Gen Z nggak cocok kayak gitu loh. Kayaknya dia lebih memilih yang menjaga mental health-nya seperti itu ketimbang gajinya kayak gitu. Nah itu mungkin orang yang loyal seperti itu mungkin lebih cenderung ke generasi-generasi sebelum Gen Z itu, mungkin generasi kita, generasi milenial, generasi Y atau mungkin generasi X ke situ kayak gitu. Ya, karena kalau yang dimaksud loyalitas itu lama, misalnya di satu kampung atau di satu kecamatan, cuman ada satu penjual nasi goreng, dan warga nggak bisa beli nasi goreng selain di situ, karena yang jual cuma satu. Selama berpuluh tahun dia beli di situ. Katakan loyal apa enggak? Nah, dikatakan loyal karena belinya lama. Dikatakan enggak loyal, dikatakan tidak loyal bukan karena memang enggak ada pilihan lain. Enggak ada pilihan lain kayak gitu. Untuk kalau dia mau beli nasi goreng, beli di mana ya? Cuman ada satu orang tok itu yang jualan, kan tetap belinya di situ lagi kayak gitu. Mau enggak mau. Oke, kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, teman-teman. Bagi teman-teman yang lagi skripsi atau mau skripsi atau sedang mengerjakan skripsi, kita akan bahas terkait SDM dalam perspektif yang Bu Hanum sering tulis di Scholar-nya Bu Hanum. Kalau teman-teman kepo Bu Hanum pernah nulis apa aja sih, teman-teman buka Google Scholar, di situ cari di pencarian Haifa Hanum, jadi keluar penelitian semua yang pernah dilakukan Bu Hanum. Bu Hanum sangat dominan meneliti itu terkait karir pasangan ganda. Jadi ada 4 penelitian Bu Hanum yang ngangkat itu, teman-teman. Dan kalau teman-teman cari di Scholar di tahun yang paling baru 2025 kayak gitu, yang penelitian yang paling baru lah pagi ini yang saya baca tadi pagi, itu juga sama yang diteliti Bu Hanum tentang karir pasangan ganda. Karir pasangan ganda itu yang diceritakan itu jurnal terbitan di mana? Yang mana? Ini yang saya baca tadi pagi. Saya lupa penelitinya, tapi itu dari daerah Pakistan, teman-teman. Daerah Pakistan, namanya Kumar gitu yang menulis. Itu dia nulis gini, pasangan karir ganda yang direpotkan adalah yang cowok. Kenapa yang cowok? Karena yang cowok itu nggak bisa di rumah. Kenapa nggak bisa di rumah? Karena kebudayaan sana yang ngomong anak itu adalah pihak perempuan. Jadi ada semacam kondisi yang tidak uncomfortable ya teman-teman, nggak nyaman bagi bapak-bapak yang kerja di rumah kayak gitu. Dibanding ibu-ibu yang kerja di
tempat bukan rumah kayak gitulah kata jurnal itu. Bu Hanum ngelihat pasangan karir ganda gimana Bu dalam perspektif SDM? Oke, pasangan karir ganda itu menurut saya fenomena yang baru, gitu kan. Makanya saya di waktu tesis saya mengambil itu karena memang saya melihat dinamika si pasangan karir ganda ini unik gitu loh. Kan dulu kalau nggak usah jauh-jauh dulu ke luar negeri gitulah. Kalau kita kan Pak Gilang orang Jawa juga kan, orang Jawa asli toh. Saya juga orang Jawa asli. Dari kebudayaan Jawa itu ada istilah paternalistik. Yeah. Ya, paternalistik itu di mana yang lebih dominan itu adalah laki-laki. Nah, di paternalistik juga menganggap bahwa perempuan itu istilahnya konco winking gitu loh. Bukan setara, bukan sejajar tapi di belakang. Nah, itu bisa jabarkan lagi bahwa perempuan itu nggak boleh bekerja kalau dulu ya. Kalau mungkin orang tua kita masih merasakan hal itu gitu ya. Orang tua saya juga masih merasakan hal itu. Bahwa wanita itu harus di rumah, harus mengurus anak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Sedangkan suami atau si laki-laki yaitu yang pasti memang mencari nafkah gitu kan. Cuman dia nggak tidak terlibat dalam urusan rumah seperti itu. Nah, tapi di era yang sekarang ini, di fenomena yang sekarang ini, saya melihat sendiri gitu loh di lingkungan saya, teman-teman saya, keluarga saya. Sepertinya paternalistik udah nggak ada, maksudnya udah melebur gitu loh, udah kayaknya ya mungkin masih ada beberapa yang masih menganut paternalistik ini, tapi ada beberapa yang kayak paternalistik udah bukan budaya saya lagi gitu loh. Nah ini ada apa nih gitu kan? Nah saya melihat seperti itu ya karena memang sekarang emansipasi wanita didukung dengan adanya emansipasi wanita, kemudian kesetaraan gender itu ada gitu loh. Jadi perempuan itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan karirnya, untuk bekerja. Ya mungkin dimulai dari generasi saya, generasi kita gitu kan, generasi Y atau milenial itu udah banyak banget yang sudah masuk ke dunia kerja, apalagi Gen Z seperti itu. Nah, dinamika itu yang membuat saya kok bisa ya, maksudnya apa sih yang membuat laki-laki ini mampu mengalah gitulah dalam tanda kutip, maksudnya kalau dari penelitian saya yang dari tesis itu, si laki-laki ini mau mengurusi urusan rumah kayak gitu. Apalagi kemarin momennya pas banget pandemi, ya kan? Pandemi itu kan secara tiba-tiba, secara kita nggak ada persiapan gitu kan, semuanya kerja di rumah, apalagi yang punya anak gitu kan. Kalau dalam satu waktu kedua-duanya ada meeting Zoom gitu kan. Terus anaknya juga sekolahnya meeting Zoom, kelas online juga seperti itu. Nah ini rumah mau diurusin siapa? Sedangkan ART juga nggak ada gitu loh. Nah itu yang membuat saya tertarik dengan dinamika si pasangan karir ganda itu seperti itu. Nah kemudian dari 5 pasangan karir ganda yang saya teliti, 4 pasangan ini mereka mampu untuk berkolaborasi seperti itu. Mereka memiliki komitmen bahwa ya udah nih kita kan suami istri gitu kan. Kamu bagian yang masak, ngurus anak, saya bagian laki-laki bagian yang nyuci, jemur dan lain sebagainya. 4 dari 5 pasangan yang saya teliti seperti itu, Pak. Jadi kayak mungkin dan kelima ini dari orang Jawa semua. Nah, makanya di tesis saya ini ada menggunakan metode mixed method seperti itu. Nah, jadi saya melihat kecenderungan dia budaya Jawanya itu seperti apa, kemudian penerapan ketika dia bekerja dari rumah atau WFH itu seperti apa. Jadi memang ada pergeseran, budaya itu tidak menjadi patokan untuk hidup sekarang ini seperti itu. Tapi ada beberapa, saya masih menemukan, laki-laki gitu ya. Kok kamu mau sih disuruh istrimu nyuci baju kayak gitu? Itu kan termasuk menurut saya termasuk paternalistik ya, masih menganut paham-paham itu seperti itu. Oke. Memang betul kalau
dulunya kayak gitu ya Bu Hanum ya. Jadi perempuan itu ngurusin sumur, dapur, kasur yang Masak, ditulis manak, masak. ya ibu kita Big Mother Bu Kartini nulis kayak gitu teman-teman. Dan sekarang ada emansipasi dijelaskan juga. Memang beberapa penelitian orang Indonesia itu arahnya ke sana. Cuman yang di luar itu justru yang sebagai objek itu yang pihak si laki-lakinya. Sekarang gini Bu Hanum, kalau ada perempuan yang karena emansipasi, perempuan bisa, perempuan berkarya, menurut Bu Hanum apakah bisa profesional? Artinya apa? Artinya dia bisa membedakan ini profesi, ini pribadi saat di tempat kerja. Misalnya gini, dia kerja, dia punya anak di rumah. Apa enggak ya separuh hatinya itu di rumah, separuh hatinya di tempat kerja, Bu? Nah, itu kembali lagi ke komitmen dari keluarga itu sendiri. Kalau semisal si suami ini memang mendukung itu bukan ya mendukung melepas gitu loh, tapi ada peran si suami itu di situ. Semisal aku dukung kamu karirmu naik gitu kan. Tapi aku juga bisa membantu di balik itu gitu loh. Saya yang ngurus rumah meskipun sama-sama kerja gitu kan. Atau mungkin bahkan ada beberapa case yang mungkin saya pernah lihat di Instagram gitu ya, ada beberapa influencer yang si suaminya ini mengalah untuk mengurus rumah seperti itu, atau mungkin pekerjaannya dia memang bisa remote seperti itu. Memang pekerjaannya dia itu remote gitu kan, yang mengurus rumah, sedangkan si wanita yang si istri ini lebih mengejar karirnya seperti itu. Nah, bentuk dukungan itu kalau semisal tidak didukung oleh laki-laki, ya mungkin si perempuan ini akan tidak bisa mengelola work life balance-nya seperti itu. Jadi dia memang ketika ada dihadapkan pekerjaan dan rumah, dia masih memikirkan prioritas yang mana nih, karena dia tidak didukung oleh suami kayak gitu. Tapi kalau semisal ada komitmen, ada dukungan dari laki-laki, ini berdasarkan penelitian saya dan apa yang saya baca ya Pak ya. Nah itu ya bisa berhasil seperti itu. Jadi memang basicnya itu adalah komitmen dari pasangan suami istri. Tapi jika pertanyaannya dua-duanya kerja Bu, jadi karir ganda, suaminya kerja, istrinya kerja, apakah kalau dalam pandangan suami mungkin dia bisa nggak begitu memikirkan porsi yang lebih besar di rumah, tapi bagi yang istri atau pihak perempuan, apakah Bu Hanum yakin bisa profesional, artinya memisahkan tadi profesi sama pribadinya dia, sedangkan hubungan ibu sama anak itu kan kuat ya, termasuk Islam itu suruh ngajarin anak itu hormat 3 kali ke ibunya baru ke bapaknya, karena memang hubungan emosional ibu sama anak itu melebihi apapun menurut saya, baik itu anaknya cewek, baik itu anaknya cowok, tapi dekatnya ke ibu. Apa bisa ibu ini kerja profesional di tempat kerja, sedangkan anaknya di rumah dia nggak sama dia kayak gitu Bu? Nyatanya ada saya lupa istilahnya sih, yang direktur Pertamina itu loh Pak, yang perempuan itu kan, maksudnya nggak cuman 1-2 sosok wanita yang bisa mengembangkan karirnya gitu loh, yang berhasil mengembangkan karirnya. Maksudnya itu menurut saya sudah menjadi bukti profesionalitas aja sih, bahwa memang perempuan itu bisa profesional, bisa bisa menyeimbangkan work life balance-nya lah, menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupannya, keluarganya seperti itu. Dengan ya itu maksudnya basicnya itu komitmen dari suaminya, itu di luar basic religion ya, basic agama, karena kita sama-sama Islam kan, memang kita tahu maksudnya madrasah utama kan rumah itu kan nggak hanya ibu, tapi kan juga bapak gitu loh. Iya kan, maksudnya jangan semua karena basic kita mungkin orang Jawa paternalistik, semuanya diserahkan ke ibu seperti itu. Bahkan kalau kita mau
balik ke basic religion, istri tugasnya apa? Melahirkan dan menyusui aja kan. Sedangkan pekerjaan rumah harusnya suami kalau kita mau bahas agama gitu kan. Tapi ini kan maksudnya ada penyesuaian gitu kan. Ada penyesuaian bahwa komitmen menikah, kita sama-sama cari uang gitu kan. Kita gimana caranya mengatur rumah kayak gitu kan, seperti itu. Jadi masih menurut saya kalau ada dukungan dan komitmen dalam keluarga itu masih bisa profesional dan buktinya juga ada seperti itu. Ya, kalau buktinya memang kita saksikan sendiri bahwa kan Bupati Kendal itu kan perempuan ya. Gubernur perempuan juga nggak sedikit, dan di Jawa Timur tuh gubernur perempuan, menteri yang perempuan juga banyak. Bu Sri Mulyani dan lain sebagainya. Sekarang gini Bu, kalau melihat itu dalam sudut pandang pria, tadi kan dalam sudut pandang yang perempuan ya, apakah jika karir istri itu lebih tinggi akan mempengaruhi psikis si suami? Artinya gini, hubungan antara karir istri sama karir suami itu negatif. Jadi saat karir istrinya naik, karir suaminya nggak naik. Atau hubungannya bisa positif, sama-sama naik kalau menurut Bu Hanum? Sebetulnya itu yang ingin jadi penelitian selanjutnya saya gitu loh Pak. Jadi saya belum bisa menjawab karena kan belum ada bukti bahwa si laki-laki ini seperti apa gitu kan, secara psikis atau mungkin secara ya tapi kalau kita lihat dari kalau saya lihat dari sekeliling saya dan penelitian saya sebelumnya saya kaitkan dengan pertanyaan Pak Gilang, ya sebetulnya fine-fine aja gitu loh. Ada beberapa dari keempat responden informan saya yang profesinya itu si perempuan ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki kayak gitu. Mereka fine-fine aja, si laki-laki juga fine-fine aja mengerjakan pekerjaan rumahnya kayak gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi kan perlu memperdalam lagi gitu kan dengan penelitian itu, mungkin akan jadi penelitian selanjutnya, bisa jadi ide penelitian selanjutnya sih. Seperti itu. Kalau kita bicara, ini balik lagi ke yang perempuan ya Bu ya. Tabiat perempuan tradisional itu kan memang di rumah sama anak kayak gitu. Sementara di modernisasi sekarang perempuan itu kan bekerja. Menurut Bu Hanum yang sekarang ini menyalahi tabiat apa enggak? Enggak. Tidak. Ya itu kan tradisi kan enggak harus kita kita harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi sekarang, modernisasi. Kalau semisal memang perempuan sudah diberikan jalan untuk berkarir, ya kita memanfaatkan itu gitu loh. Oke, bahkan kalau kita lihat di medsos itu ya, ada banyak video pendek itu yang bikin kita kasihan ya kayak gitu. Jadi ada ibu ngupload video yang nulis, Bu, saat hamil saya ikut kerja Ibu, saat sudah lahiran kok saya ditinggal kerja Ibu, kayak gitu. Jadi emosional saya tergugah lihat video itu, karena iya ya, kasihan juga si anak ya, saat dia di perutnya ibunya, saat ibunya hamil, dia diajak kerja. Tapi pas sudah lahir, dia butuh belayan ibunya lah kayak gitu, malah ditinggal kerja ibunya. Bu Hanum melihat itu gimana? Nggak apa-apa, emang gitu. Berarti emang semakin kesini semakin sadis gitu ya Bu Hanum ya? Ya itu maksudnya salah satu contoh ekstrimnya sih. Harusnya kan maksudnya kalau karena saya belum berpengalaman sebagai ibu ya saya sebenarnya nggak mau seperti itu. Maksudnya ya mungkin itu contoh ekstrim yang dia itu belum bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupannya. Nah itu mungkin salah satu contoh ekstrim yang dia tidak profesional seperti itu. Profesional dalam hal dia hanya egois mengembangkan karirnya, tapi dia tidak melakukan kewajibannya di rumah seperti itu.
memperhatikan anaknya seperti itu, sehingga bahkan anaknya pun meluapkannya seperti itu gitu loh. Ya saya juga nggak setuju kalau semisal ada yang seorang anak yang harus seperti itu gitu loh. Jadi itu memang harusnya si ibu ini ya tergugah lah dengan keluh kesah si anaknya itu seperti itu. Sebenarnya anaknya itu tidak berkeluh kesah, Bu. Ini semacam ibunya sendiri yang kayaknya kalau saya menangkap dari konten itu, anaknya jadi si ibunya ini yang karena kondisi sebenarnya karena dia sebenarnya memang kurang tepat di kondisi saat itu kayak gitu misalnya. Oke, sekarang pertanyaan lanjutannya gini, Bu. Apakah masih relevan untuk bagi teman-teman yang mau skripsi ya atau penelitian yang lain lah, tema terkait ini tadi pasangan karir ganda tadi? Masih relevan dan kalau sekarang kalau digabungkan pasangan karir ganda dengan Gen Z, kalau Gen Z kan sekarang juga sudah banyak yang nikah gitu ya. Nah, itu bisa jadi unik gitu loh. Ya, maksudnya kalau kemarin yang penelitian saya di tesis itu kan pasangan karir ganda dengan fenomena COVID gitu kan. Ketika COVID, ketika WFH itu seperti apa. Tapi kalau sekarang bisa dikolaborasikan dengan pasangan karir ganda Gen Z seperti itu. Nah, itu mungkin mungkin itu menjadi topik penelitian yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Oke, yang terakhir gini Bu Hanum, ini untuk mahasiswa juga penting di sesi-sesi terakhir ini. Kalau Bu Hanum ditanya satu variabel yang Bu Hanum paling suka di SDM, variabel apa? Variabel yang paling suka? Iya, kan bisa ada produktivitas, bisa jadi karena etnis misalnya. Kalau saya beberapa baca di jurnal Bu Hanum kan bahas etnis ya. Mungkin bukan lebih ke variabel ya Kak ya. Ini kalau mungkin jawabannya agak panjang. Kalau variabel yang saya paling nggak suka mahasiswa itu mengulang hal yang sama gitu loh. Dia menggunakan variabel kinerja, variabel produktivitas, gitu kan, variabel motivasi. Padahal di situ masih banyak variabel-variabel lain yang bisa digali kayak gitu loh. Kalau karena basicnya saya sebenarnya saya itu MSDM lintas budaya MSDM. Jadi cross culture management, tapi saya lebih ke SDM kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau semisal menggunakan variabel motivasi, kinerja, produktivitas, tapi dengan fenomena yang lebih baru lagi kayak tadi, mungkin objeknya lebih ke pasangan karir ganda atau mungkin lebih ke generasi Z juga bisa. Tapi mereka biasanya stuck di satu perusahaan, terus dia penelitiannya terkait itu motivasi, variabel motivasi, kompensasi, produktivitas, kinerja kayak gitu. Dibandingkan saya harus memilih variabel apa yang saya sukai, saya lebih tertarik untuk meneliti itu yang lintas budaya, cross culture kayak gitu. Cross culture itu tidak hanya kalau mungkin persepsi budaya itu kan mungkin lebih ke etnis gitu kan, suku kayak gitu. Tapi kalau kita telaah lebih lanjut cross culture atau lintas budaya itu ya tadi gender ya, kemudian generasi, usia, itu masuk dalam cross culture. Jadi memang karena lingkup saya adalah lintas budaya ya, jadi saya memang suka lebih cenderung memilih topik-topik lintas budaya kalau memilih gitu kan. Oke, itu teman-teman. Jadi bagi yang SDM, saya mau meneliti apa ya, bisa itu lintas budaya. Teman-teman cari aja di Scholar lintas budaya, nanti banyak penelitian yang keluar di situ. Teman-teman baca, teman-teman pelajari. Terus kalau tadi terkait variabel Y bisa ya, lintas budaya. Kalau buat metodologinya Bu Hanum menyukai metodologi apa?
Kualitatif. Kualitatif. Oke. Karena menurut saya kalau kualitatif itu lebih apa ya, lebih bisa dalam lagi untuk eksplorasi eksperimennya saya gitu loh. Karena basicnya saya juga suka wawancara juga gitu kan, timbang apa namanya angka-angka gitu kalau mungkin. Jadi kan kalau kata dosen saya memang ini Pak, metode itu perspektif masing-masing. Kalau mungkin Pak bilang sukanya kuantitatif ya silakan gitu loh. Kalau saya memang cenderungnya kualitatif karena ya itu maksudnya saya lebih suka memperdalam eksperimen itu gitu loh, dengan salah satunya adalah wawancara yang sering saya lakukan. Oke, ini pertanyaan tambahan bagi mahasiswa-mahasiswa yang takut sama kualitatif, karena yang takut yang pertama adalah kualitatif lama, yang kedua itu subjektif, karena subjektif itu akhirnya lama juga. Karena kalau kuantitatif itu kan paten, dia punya yaitu dia tembak pakai dugaan X-nya itu. Kok terbukti ya alhamdulillah, nggak terbukti ya nggak apa-apa, tetap itu ditulis nanti. Jawaban Bu Hanum apa ketika ada mahasiswa yang takut sama kualitatif karena kualitatif satu, prosesnya lama, dan dua, unsurnya itu subjektif, akhirnya susah kayak gitu Bu. Jujur saya tidak pernah menemukan ada mahasiswa yang bilang takut kualitatif. Justru apa namanya, mahasiswa yang datang ke saya malah ingin belajar kualitatif. Kualitatif itu seperti apa? Terus ketika saya melakukan proses bimbingan ya gitu kan, kayak ini bisa kuantitatif ya. Tapi saya cenderung ingin kualitatif gitu kan. Tapi yang dia dengar juga katanya kualitatif itu prosesnya lama seperti itu. Ya tergantung, ya kan? Maksudnya lama indikatornya apa gitu loh. Kuantitatif juga bisa lama kalau kamu nggak rajin gitu kan, semisal gitu kan. Tapi mungkin lebih apa ya, kalau kualitatif itu nggak terlalu populer ya untuk kalangan S1 gitu kan, di apa namanya level S1, mahasiswa S1 gitu kan. Mahasiswa S1 rata-rata kalau di manajemen itu lebih cenderung, atau apalagi MSDM ya, MSDM lebih cenderung dominan menggunakan kuantitatif seperti itu. Jadi untuk referensi kualitatif itu terbatas, ya ada, cuman tidak sebanyak kuantitatif kayak gitu. Dan mungkin menurut saya apa yang diajarkan di mata kuliah metodologi atau sejenisnya seperti itu, dosen-dosen mungkin agak cenderung menyampaikan yang secara kuantitatif. Harusnya balance, maksudnya biar mereka bisa memutuskan sendiri bahwa oh kayaknya aku lebih cenderung milih metode yang kualitatif deh, mungkin aku lebih cenderung ke metode yang kuantitatif karena ini itu. Jadi biar mereka sendiri yang memutuskan, karena memang metode itu perspektifnya atau preferensinya si peneliti atau mahasiswa itu sendiri. Oke, jadi gitu teman-teman. Susah, mudah, lama atau sebentar itu relatif. Penelitian yang baik adalah penelitian yang dikerjakan, jadi segera kerjakan skripsi teman-teman yang belum dikerjakan, karena di bulan depan, video ini saya nggak tahu nanti terbitnya kapan, tapi di bulan September 2025 itu teman-teman udah bisa mulai daftar sidang dan sidang skripsi untuk persiapan wisuda ke-11 gitu teman-teman. Oke, terima kasih Bu Hanum, perbincangan yang cukup menarik bagi mahasiswa SDM yang membutuhkan informasi terkait topik yang kita bahas hari ini. Untuk teman-teman yang request, silahkan, yang mau request dosen ini aja Pak yang dijadikan narasumber, materi ini Pak yang dijadikan narasumber, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih Bu Hanum. Sama-sama.